Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu wasyarifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani bima fi ulumihima fit daraini amin ya rabbal alamin. Para mitra Suara Ciri FM rahimakumullah, utamanya kepada para mitra Suara Ciri yang berada di wilayah Surabaya, Kota Gresik dan sekitarnya, para mitra Suara Ciri yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya, para mitra Suara Ciri yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya, serta para mitra Suara Ciri FM yang berada di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semuanya, sehingga pada pagi yang baik ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk beribadah. Kita telah tunaikan sholat subuh barusan yang insya Allah kita jalankan secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan tentu saja membaca Al-Quran, wirid dan zikir, yang tadi sebelum subuh pun saya yakin para mitra Suara Ciri telah menunaikan sholat tahajud, telah melakukan munajat di malam hari kepada Allah. Dan saat ini kita berada dalam acara Mutiara Fajar, sebuah majelis taklim yang disiarkan oleh Radio Suara Ciri FM. Yang kita ikuti bersama saat ini adalah sebagai penyempurna dari ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan pada pembuka hari ini, di pagi yang cerah ini. Majelis taklim adalah salah satu amaliyah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi. Bahkan Rasulullah menyampaikan julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. Mengikuti kajian dalam majelis taklim, termasuk saat ini kita sedang melakukan kajian di dalam acara Mutiara Fajar. Kata Nabi, sa'atan, 1 jam saja. Yang sa'atan itu bisa dimaknai dengan 1 pertemuan, ya berapa menit saja terserah, pokoknya 1 pertemuan. Sa'atan fi majlisil ilmi, kata Nabi, khairun min alfi raka'atin, lebih baik daripada ibadah sholat sunnah 1000 rakaat.
Artinya ya sangat luar biasa pahalanya. Apalagi di dalam kajian ini para mitra Suara Giri tidak perlu keluar rumah, tidak perlu pergi jauh, cukup mendengarkan di tempat, karena gelombang radio Suara Giri FM ini sudah bisa diakses di kendaraan, di stasiun radio yang para mitra Suara Giri miliki, atau bisa diakses melalui live streaming. Dengan channel ini para mitra Suara Giri tinggal mendengarkan. Subhanallah, kemudahan teknologi, tapi insya Allah tidak mengurangi fadilah julusu kasahatan fi majlisil ilmi khairun min alfi rakaatin tadi itu. Semoga para mitra Suara Giri, kajian yang kita lakukan pada pagi ini Allah tetapkan pahalanya, Allah berikan fadilah dan keutamannya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, yang itu adalah sangat luar biasa. Sholat sampai 1000 rakaat itu kita tidak perlu sampai sholat 1000 rakaat, cukup dengan mendengarkan, mengikuti kajian Mutiara Fajar, cukup kita mendengarkan dan mengikuti majelis ta'lim seperti ini, adalah Allah menjanjikan pahala kita lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ya tentu saja para mitra Suara Giri, mudah-mudahan Allah ridho terhadap majelis kita ini, Allah menetapkan pahala kepada kita bersama, amin ya rabbal alamin. Para mitra Suara Giri, saat ini kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Jawahirul Kalamiyah. Untuk itu mari kita sebagaimana biasa tawassul bil Fatihah yang kita tujukan kepada Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi, beliau yang telah menulis kitab Jawahirul Kalamiyah. Semoga karya beliau ini menjadi jariyah yang baik untuk musannif hadzal kitab, serta mudah-mudahan kita yang mengkajinya ini otomatis kita menjadi santri beliau saat ini, kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kemudian pembacaan suratul Fatihah kita juga hadiahkan kepada leluhur kita, orang-orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita yang telah mendahului kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat di dalam alam barzahnya, menjadikan kuburnya sebagai rawdatan min riyadil jannah, serta mudah-mudahan suratul Fatihah kita ini sumrambah kepada keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga putra putri kita semuanya menjadi putra putri yang solih dan solihah. Bagi para mitra Suara Giri yang saat ini sedang susah, mudah-mudahan diberikan kebahagiaan. Entah dengan cara apa Allah membahagiakan para mitra Suara Giri. Yang jelas Allah semoga memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Bagi yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan Allah segera menemukan obatnya sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dan menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, wa khassah
ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawaina fi hadzal makani wal majlis. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Baiklah para mitra Suara Giri, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ma utawi apa al-kautsaru, mal kautsaru, ma utawi apa al-kautsaru, kausar. Alladzi kang a'tahu kang paring hu ing ladzi sapa Allahu Allah subhanahu wa ta'ala li nabiyina maring nabi kita Muhammadin rupane Muhammad alaihi sholatu wassalam. Wa asyara lan paring isyarah sapa ya Allah ilaihi maring kautsar biqaulihi kelawan dawi Allah azza wa jalla, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Para mitra Suara Giri, ini pertanyaannya, apakah itu al-kautsar? Ya, alladzi a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah berikan li nabiyina kepada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa sih sesungguhnya al-kautsar itu yang Allah sudah berjanji akan memberikan kepada nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan tentang al-kautsar ini sudah diisyaratkan wa asyara ilaihi biqaulihi azza wa jalla, yang Allah telah mengisyarahkan al-kautsar itu dalam firman-Nya surat al-kautsar, inna a'tainakal kautsar. Nah, inna hatemene ingsun Allah a'taina wis paring sapa ya ingsun ka ing sira Muhammad al-kautsar ing nikmat kang akeh. Jadi ini bisa dimaknai nikmat, bisa dimaknai telaga. Jadi karena memang besok pada hari kiamat itu Allah memberikan kenikmatan kepada Rasulullah, memberikan telaga, tempat minum. Ya, telaga itu kan sebuah kolam begitu yang terdapat airnya. Nah, itu besok di dalam akhirat, di hari akhir, ya, ketika nanti manusia masih belum berada, belum sampai di sirat, yaitu pada saat menjelang dihisab dan di mizan, itu ada yang namanya al-kautsar, telaga kautsar, yang dimanai juga dengan al-kautsaro itu adalah nikmat yang banyak, berasal dari kasuro. Nah, banyak artinya. Nah, sekarang dijawab, al-kautsaru utawi kautsar iku nahrun, sungai, fil jannati ing dalem swarga. Jadi ternyata kautsar itu adalah surga, sungai yang berada di dalam surga. Ya, ada yang mengatakan bahwa kautsar itu adalah sebuah kolam yang berisi air yang akan diberikan, akan ditegukkan kepada orang-orang ahli mahsyar.
Jadi ini bagian saja. Jadi airnya itu diambil dari Al-Kautsar tadi itu. Ada yang berpendapat demikian. Tapi di dalam keterangan ini disampaikan Al-Kautsaru utawi Kautsar iku nahrun, sungai fil jannati ing dalem swarga. Mau kang utawis banyune nahar iku abiyadu luwe putih minal labani saking susu, wa ahla lan luwe legi luwe manis minal asali saking madu. Manutawi sapane wong syariba kang ngombe kang ngunjuk sapa ya man mimma ihi saking banyune Kautsar syurbatan kelawan saombenan sak tegukan layak tosu mongko ora bakal ngelak sapa ya man ba'daha ing dalem sakwuse ngombe abadan ing dalem selawas-lawase. Lah ini para mitra Suara Giri, ini ada kaitannya dengan adanya keterangan bahwa ketika manusia sudah masih berada di mahsyar, di mana manusia itu panasnya luar biasa, ya, dikabarkan matahari itu hanya tinggal sejengkal, orang berlari atau berenang dengan keringatnya sendiri saking panasnya. Saat itu manusia sangat mengharapkan minum. Lah, saat itu orang-orang tertentu mendapatkan air minum yang diambil dari telaganya Rasulullah, telaga Al-Kautsar itu, di mana sumber airnya masih berada di dalam surga. Tapi airnya itu mungkin dalam gelas atau apa, yaitu sudah disuguhkan oleh Allah ketika seseorang itu masih berada di mahsyar. Makanya siapa yang meminum sekali saja, seteguk saja minuman itu, ya maka orang itu tidak lagi akan merasa kehausan. Jadi ini penting, di mahsyar itu kan tempatnya orang haus, ya, sehingga kalau kita minum di mahsyar orang panas seperti itu, maka tidak akan pernah kehausan. Sehingga sebagian ulama menyampaikan bahwa Al-Kautsaru, air Kautsar itu, air dari telaga Kautsar itu diberikan kepada orang-orang khusus, orang-orang yang ahlinya Allah, ahli ibadah tentunya, diberikan waktu dia masih berada di Kautsar, sehingga tidak mungkin lagi dia merasa haus. Jadi tidak lagi di dalam surga. Kalau orang dalam surga kan nggak mungkin kehausan, tapi ini masih berada di mahsyar. Itu bagi orang ulama yang melihat, yang memandang bahwa sesungguhnya telaga Kautsar itu sungguh pun berada di dalam surga, tapi saluran airnya mungkin dalam bentuk ledeng atau mungkin dalam bentuk guci gitu ya, atau gelas, itu sudah diberikan, sudah dikirim ketika seseorang masih berada di mahsyar. Ya tentunya para mitra Suara Giri adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang ditunjuk oleh Allah untuk mendapatkan, ya layak mendapatkan minuman dari telaga Kautsar itu. Ya wallahu alam, mungkin juga adalah termasuk orang-orang yang 7 golongan yang kapan hari kemarin kita sempat membahasnya. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan pada mahsyar. Di antara mereka itulah ada di antaranya yang mendapatkan air minum dari telaga Kautsar ini. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, dalam keterangan ini pula dikabarkan bahwa telaga Kautsar itu abyadu minal laban, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Lupa
lak pliket, lak ketat. Begitu. Jadi para mitra suara kiri, ini bahasa yang menggambarkan betapa indahnya, betapa nikmatnya telaga Kautsar itu. Begitu. Jadi jangan membayangkan kemudian ada sungai yang terbuat dari susu, apa ya enak kalau kita mandi di dalamnya. Wong menjadi kita ini ketat semua, ya. Kalau bahasa Jawa mengatakan pliket kabeh, kan menjadi tidak nyaman, Pak. Tidak itu maksudnya. Tapi dalam hal ini abyadu, kalimat abyadu minal laban wa ahla minal asal, itu menggambarkan bahwa Kautsar itu airnya luar biasa. Airnya itu indah, airnya itu putih dan sehat tentu saja. Airnya itu manis, maksudnya itu ya nikmat, memberikan kenikmatan. Ya kalau sekarang kita ngomong manis itu ya ada gulanya, nanti kemudian menyebabkan diabetes, Pak. Tidak, itu bayangan kita. Jadi sudah tidak ada diabetes di sana, sudah nggak usah khawatir. Saya kan punya riwayat gula darah, nanti minum telaga Kautsar malah bahaya. Tidak. Jadi ini bahasa yang menggambarkan betapa indahnya, betapa sehatnya ma'un nahr. Jadi air dalam sungai Kautsar itu jadi bebas dari resiko penyakit apapun. Memang beda dengan ketika kita mengkonsumsi makanan yang ada di dunia ini, minuman yang ada di dunia ini. Kita ini kalau di dunia ini kepengen minum yang seger, apalagi suasananya panas, minum seger dengan pakai es, air dikasih es sewager. Ketika di puncak panas kita minum air es, sewagernya minta ampun itu. Tapi ada resikonya, tenggorokan kering, kemudian menyebabkan panas dalam, menyebabkan infeksi di tenggorokan. Begitu. Makanya orang-orang yang kena radang tenggorokan tidak boleh minum air yang dingin. Orang yang kena panas, kena flu, dilarang oleh dokter minum air dingin, itu dilarang. Itu kalau di dunia. Atau meminum minuman yang manis, nanti resikonya diabetes tadi itu. Atau meminum minuman yang gurih, berarti ada garamnya, ada asinnya. Karena rasa yang memicu terjadinya kegurian, rasa gurih itu adalah asin. Nah, kemudian kalau dilanjutkan rasa asin itu akan menimbulkan menyebabkan darah tinggi, tekanan darahnya menjadi naik. Jadi para mitra suara kiri, minuman atau konsumsi makanan yang ada di dunia ini memang menggoda selera, dan oleh Allah dijadikan dengan sebab adanya bahan-bahan tertentu, yaitu tadi kalau kepingin manis tambahi gula, kalau kepingin asin ditambahi garam, begitu. Dan itu beresiko di dunia ini, beresiko. Nah, maka kalau di akhirat tidak ada resiko itu. Walaupun tadi digambarkan bahwa Kautsar itu nahrun abyadu minal laban, lebih putih dari susu, ahla minal asal. Jangan khawatir, tidak akan ada resiko. Bahkan efeknya, man syariba min ma'ihi syurbatan la ya'tashu ba'daha abadan. Siapa yang meneguk satu teguk saja dari sungai Kautsar ini, dari telaga Kautsar ini, tidak akan pernah orang itu merasa haus dan dahaga
Sehingga kalau diminum orang-orang yang masih berada di mahsyar aman. Berdesak-desaan seperti itu ya. Dikabarkan kan sekian makhluk manusia yang pernah hidup itu dikumpulkan dalam satu tempat kok. Sehingga mungkin saja, Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan besok, mudah-mudahan diberikan ya pertolongan oleh Allah, diberikan air dari telaga Kautsar, sehingga kita meneguknya tidak menyebabkan haus dan dahaga selama-lamanya, abadan ya. Nah, itu adalah soal yang pertama. Yang kedua, mal hukmu, utawi apa hukumi al mukmini kang mukmin atau i'i ma hukmul mukmini atau i'i di mati mudhaf ilaihnya. Mal hukmul mukmini, utawi apa hukume wong mukmin atau i'i kang taat ba'dal hisabi ing dalem sause hisab. Apakah putusan seorang mukmin yang taat kepada Allah sesudah dia dihisab? Para mitra Suara Giri, ya ini sebenarnya kita sudah punya gambaran, tapi di sini ditakkidkan. Ini keterangan yang mengokohkan keimanan kita. Sekaligus keterangan ini menjadi harapan indah bagi orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena sebenarnya ini keterangan kita sudah tahu, tapi dengan diterangkan di sini lagi dalam teks ya penjelasan dalam kitab Jawahirul Kalamiyah ini menjadi takkidul iman, menjadi penguat keyakinan kita terhadap masa depan kesudahan orang-orang yang mukmin yang taat beribadah. Jadi orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang taat kepada Allah sesudah dihisab itu apa yang terjadi? Apa keputusannya? Allah itu tidak akan zalim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah seorang penegak hukum yang adil? Ya, bukankah Allah itu adalah zat yang paling adil, yang paling bijaksana dalam memutuskan ya seorang hambanya. Jadi jangan khawatir, asalkan kita ini beramal soleh, dan amal soleh yang kita lakukan itu adalah ikhlas karena Allah. Jadi amal ibadah yang kita lakukan secara ikhlas kepada Allah didasarkan dengan iman, maka orang itu sudah pasti akan diberikan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli taat, jadi orang-orang yang ahli ya riyadhah kepada Allah, maka orang itu nanti pasti selama dia itu menjalankan ibadahnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itulah nanti yang pasti akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama itu ya, selama dia beriman, selama dia adalah orang-orang yang ya ikhlas dalam amalnya, maka pasti orang itu akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali apabila ada orang yang memang amalnya itu tidak ikhlas, makanya ada yang namanya al-muflis, ada orang yang namanya bangkrut. Nah itu, siapa orang yang bangkrut itu? Ya, kata Nabi, atadruna manil muflis. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut itu? Jadi Rasulullah bersama sahabat waktu itu sempat
menanyai, kamu tahu tak apa sih sesungguhnya orang yang bangkrut itu? Siapa itu? Para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, orang muflis itu menurut kami ya malla dirhama wala mata, orang yang tidak memiliki lagi dirham, orang yang tidak lagi memiliki uang, orang bokek ya Rasulullah, wala mata, dan orang yang tidak lagi memiliki harta benda karena dilanda krisis usahanya, perdagangannya mungkin. Rasulullah menjawab, oh bukan itu. Jadi Rasulullah menyampaikan jawabannya, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum ya fatorihat alaihi thumma turiha finnar. Ini dalam sebuah keterangan hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang yang muflis, orang yang bangkrut itu dari umatku itu adalah orang besok yang datang pada hari kiamat. Dia punya sholat, dia punya puasa, dia punya zakat, ya. Tapi dia juga menjadi orang yang, ya Allah, dia membanggakan puasanya, dia membanggakan sholatnya, dia membanggakan zakatnya. Tapi dia pun kemudian dengan entengnya mencaci maki orang lain. Ya, dia mencaci maki, dia menjelek-jelekkan orang lain. Lantaran dia ya meremehkan, aku sudah punya sholat saja kok. Atau menuduh orang lain dengan mencemarkan nama baik orang lain. Atau mungkin memakan harta ya yang tidak halal ya dengan cara-cara yang tidak syar'i ya, atau mungkin juga dia itu adalah menumpahkan darah, membunuh orang lain, memukul orang lain. Jadi kezaliman yang dia lakukan itu atas dasar bahwa dia merasa bahwa dia memiliki amal yang banyak. Jadi para mitra Suara Giri, hati-hati dengan amal yang kita lakukan. Setidaknya ada dua hal yang perlu kita waspadai, yaitu yang pertama, jangan sampai kita terjebak dengan riya, tidak ikhlas kepada Allah. Yang kedua, jangan sampai kemudian kita sombong, GR, sehingga seolah-olah amal saya ini banyak. Saya punya sholat, punya zakat, punya haji, punya apapun ya amal ibadah kita, sehingga dengan entengnya dia menzalimi orang lain. Yang kezaliman itu diwujudkan dengan mudah mencaci maki, mudah menuduh orang ya tuduhan yang tidak baik, mudah memakan harta yang tidak halal ya kan, Masya Allah, mudah memukul orang lain. Jadi apapun kezaliman yang dilakukan itu atas dasar dia meremehkan bahwa saya punya segalanya. Nah ini maksudnya punya segala amal kebaikan itu. Ini yang nanti kemudian menjadi orang yang bangkrut ya. Maka kalau sudah demikian para mitra Suara Giri, dalam hadis tadi itu ya, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu akan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Sementara kalau sudah habis kebaikannya, kejelekan orang-orang yang dizalimi itu akan ditumpahkan kepada orang-orang yang baik tadi itu, yang merasa mempunyai amal banyak tadi itu. Masya Allah. Sehingga dia minus, menyusut amal baiknya,
malah bertambah dosa orang lain dikasihkan kepadanya, sehingga apa? Bangkrut orang itu. Inilah akibat orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal, orang-orang yang ada kesombongan lantaran mereka GR punya amal-amal yang baik tadi itu, subhanallah, sehingga dia kemudian dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi selama orang-orang itu baik, ta'iin, ya, orang-orang mukmin yang taat beribadah, maka setelah dihisab nanti bagaimana masa depannya? Hukmul mu'mini at-ta'i'i ba'dal hisabi dukhulul jannati khalidan abada fi na'imiha al-mustatabi. Jadi hukmul mu'mini utawi hukume wong iman, orang mukmin, atau yang taat beribadah. Maksudnya di sini ini menggunakan isim ma'rifah. Atau di sini ini adalah orang yang taatnya benar. Artinya dia beribadah itu tidak ya riya, ya ikhlas, mukhlis. Orang yang ikhlas ibadahnya karena Allah, tidak karena yang lain. Yang kedua, dia melakukan ibadah tapi tidak pernah GR, walaupun sesungguhnya kita sering mendengarkan atau melihat betapa banyaknya hadis Nabi yang memberikan fadilah dan keutamaan atas sebuah amal ibadah. Tapi fadilah yang kita baca dari hadis-hadis itu tidak serta-merta dalam rangka membuat kita GR lalu sombong kita. Tapi hadis-hadis yang memberikan fadilah keutamaan itu dalam rangka untuk memberikan spirit kita dalam beramal, tidak membuat kita sombong dan GR tadi itu, lalu meremehkan orang lain, merasa menzalimi orang lain karena merasa bahwa dirinya telah banyak amal ibadahnya. Kalau orang itu baik seperti itu, atau isimnya ma'rifah, taat yang benar, ikhlas karena Allah, tidak ada perasaan sombong, tidak kemudian memunculkan takabur, ya, tidak kemudian menjadi zalim. Bagaimana? Ba'dal hisabi, sesudah hisab, apa yang terjadi? Dukhulul jannati, iku melebu suargane Allah. Jadi dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Masya Allah. Bagaimana? Selama kapan? Berapa lama itu masuk surga? Khalidan abadan. Dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga khalidan abada. Khalidan itu artinya lama, abadan itu abadi, ya selama-lamanya. Ada takkidnya di sini. Masya Allah. Fi na'imiha, ing dalam kenikmatani swarga, al mustatabi kang nyenengno. Masya Allah, ya betah kita tinggal di dalam surga. Untuk berapa lama? Selama-lamanya kita diberikan kenikmatan, diberikan kenyamanan, diberikan ketenangan, diberikan kedamaian, ya, enjoy di dalamnya. Masya Allah, itu selama-lamanya, tidak ada batas waktunya. Maka para mitra Suara Ciri, janganlah kita tukar hidup kita yang sebentar ini, ya, dengan melakukan mengikuti hawa nafsu kita, yang dengan mengikuti hawa nafsu kita ini menyebabkan kita menjadi orang-orang yang maksiat kepada Allah. Lalu naudzubillah, surga yang di depan mata itu menjadi diurungkan oleh Allah gara-gara kita menjadi orang-orang yang tidak baik. Mari dalam kehidupan yang singkat ini di dunia ini, kita jadikan sebuah momentum penting untuk kita mengikuti syariatnya Allah, untuk kita berjuang dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan kenikmatan yang abadi dan kekal di dalamnya. Sebab orang-orang yang cara berpikirnya tidak cerdas, orang-orang kafir itu cara berpikirnya tidak cerdas,
Bagaimana tidak cerdas? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu aji mumpung, mumpung hidup di dunia mesisan. Kapan lagi bisa menikmati hidup di dunia ini? Keliru. Jangan mencari kenikmatan di dunia. Di dunia ini bukan tempatnya nikmat. Semuanya silih berganti di dunia ini. Ada kalanya nikmat, ada kalanya tidak. Kenikmatan yang kita lanjutkan di dunia ini akan ketemu dengan hal-hal yang tidak nikmatnya dijadinya. Karena kenikmatan di dunia ini ada batasnya. Maka orang-orang mukmin adalah orang-orang yang cerdas, di mana dia berpikir, bukan di dunia ini saya mencari kenikmatan, rugi saya mencari kenikmatan hanya di dunia ini. Wong cuman terbatas kok kenikmatan di dunia ini. Saya harus mencari hunting saya di akhirat. Saya harus mencari kenikmatan di surga, yang kenikmatannya tiada batas, yang kenikmatannya tiada tara. Subhanallah. Sehingga kemudian kita mesti berjuang, jangan sampai menggadaikan waktu yang sebentar ini untuk kepentingan yang panjang nanti. Ya Allah, jadi jangan sampai kemudian kita di dunia ini terjebak dengan nafsu kita, sehingga kenikmatan kita dapat di dunia yang hanya sedikit, lalu kita naudzubillah menjadi orang-orang yang disiksa selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, senyampang kita masih punya kesempatan para mitra Suara Kiri, mari kita berjuang, mari kita beribadah. Apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan, kita lakukan, jangan pernah ditunda. Karena setan itu pandai di dalam rangka menggoda manusia itu. Saya males melakukan ini, nanti saja, ditunda. Jangan menunda perbuatan kebaikan, karena boleh jadi kalau kita menunda, apa yang kita tunda itu menjadi hilang kesempatannya. Betapa banyak orang yang kehilangan momen karena keteledoran, karena dia selalu menunda pekerjaan-pekerjaan yang baik, kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dengar azan, segera berangkat. Ketika dengar azan asar, apa yang kita kerjakan tinggalkan. Ayo berangkat dulu, nanti dilanjutkan lagi. Harus punya komitmen begitu. Sebab kalau kita tunda, tanggung, nanti dulu, kita kehilangan momen. Apa momennya? Tidak bisa jamaah di awal waktu. Ya mendingan kalau masih kita misalnya masih punya kesempatan untuk melaksanakan, masih kita melaksanakan ibadah itu, masih ada umur, masih mending. Tapi sesungguhnya kita sudah kehilangan momen yang awal, momen yang sangat emas, yaitu sholat di awal waktu berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya bersama imam di awalnya. Itu luar biasa, itu momentum emas. Ya walaupun masih bisa kita lakukan nanti, sekali lagi itu. Nah, belum lagi resiko. Apa resikonya? Iya kalau masih hidup. Kalau sudah mati, menunda sebentar, nanti juga bisa. Ya, ternyata umurnya nggak sampai sebentar tadi itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para mitra Suara Kiri, kebaikan apa saja ya yang ada dalam benak kita, yang kita sudah tahu, mari kita jalankan. Ya, jangan sampai ditunda, jangan sampai diulur-ulur waktunya. Karena apapun bisa terjadi yang tidak kita inginkan itu. Itu para mitra Suara Kiri. Jadi Allah akan menetapkan keputusan penting bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat beribadah dengan dukhulul jannah, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan lagi. Mal hukmul kafiri, mal hukmul kafiri utawi apa hukume wong kafir, apa keputusane wong kafir, awil munafiqi utawa wong munafik, ba'dal hisabi ing dalam sawise dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keputusan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang kafir,
bagi orang-orang yang munafik itu apa? Nah ini, walaupun ini juga kita sudah bisa menebak jawabannya, tapi keterangan ini menjadi keterangan tambahan, takkid ya, keterangan yang menguatkan. Hukmul kafiri utawi keputusane wong kafir, awil munafiqi utawa wong munafik, ba'dal hisabi ing dalem sause dihisab, iku dukhulun nari dan lebokno nang neraka, khalidan ing dalem selawas-selawase, fiha ing dalem nar, abadan ya selawase, la yufattaru ora den kendoraken anhu maring nar apa al alamu penderitaane, awil azabu utawa siksane. Masya Allah. Jadi para mitra Suara Giri rahimakumullah, ada dua syarat penting seseorang yang ingin masuk ke dalam surga. Apa syarat dua itu? Yang pertama, dia membawa iman. Jadi orang yang divonis oleh Allah masuk surga itu adalah orang yang punya iman. Maka orang yang tidak punya iman tidak akan bisa masuk surga. Lah, iman itu seperti apa? Ya iman dari awal sampai akhir mestinya. Jadi ada orang itu yang beriman hanya di awalnya saja ya, iman yang tidak istiqomah dalam perjalanan hidup. Di awalnya beriman kepada Allah, dalam perjalanan hidup dia ketemu banyak teman, ketemu jodoh, ketemu kolega, ketemu situasi dan lain sebagainya. Akhirnya dia murtad, menjadi orang yang keluar dari Islam, menjadi orang yang keluar tidak iman kepada Allah. Sampai dia mati, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Naudzubillah ya, su'ul khotimah orang ini. Hati-hati. Maka jangan kemudian kita meremehkan, saya sudah iman berarti saya masuk surga. Belum tentu, karena kita masih on proses. Kita ini belum sampai di penghujung dan finishnya. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Jadi orang yang masuk surga itu syaratnya harus membawa iman sampai mati imannya. Oleh karena itu para mitra Suara Giri, kita mesti berjuang untuk bisa mempertahankan iman ini sampai kita nazak mati ya, dengan membawa syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu. Jadi di sini disampaikan orang kafir bagaimana? Ya dukhulun nar khalidan fiha abada. Yaitu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ya, jadi para mitra Suara Giri, itulah pentingnya kita beribadah saat ini. Ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, ya, haji, zakat, sedekah, ya semuanya itu ibadah mahdhah itu, maupun ibadah ghairu mahdhah itu sesungguhnya dalam rangka mengumpulkan energi iman. Kenapa sholat itu mesti 5 waktu? Iya, karena 5 waktu itu 24 jam. Kalau kita hanya sholat 1 kali kurang, terlalu banyak godaan sepanjang 24 jam itu. Maka Allah menyentuh dengan momen-momen sholat, di waktu-waktu sholat itu, di mana kita bersyahadat, di mana kita bertakbir, takbiratul ihram, di mana kita membaca Fatihah, di mana kita sujud, kita update iman kita itu, sehingga kemudian tidak sempat kendor, karena iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah, suatu saat kadang berkurang. Nah, bertambahnya karena apa? Ya karena kita beribadah itu, kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama orang masuk surga adalah orang yang membawa iman kepada Allah sampai matinya, sampai meninggalnya, sehingga orang itu husnul khotimah. Makanya kan kita sering mendengarkan itu dalam pujian-pujian itu ya, miftahul jannah. Nah itu kunci surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, kunci surga. Atau pada hadis Nabi yang lain, man akhiru
kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya membaca kalimat la ilaha illallah maka dia masuk surga. Sehingga para mitra Suara Kiri kita mesti berjuang untuk mempertahankan iman kita ini, ya, dengan ibadah kita, ya, kemudian juga dengan sering mengikuti majelis taklim seperti ini dalam rangka mengupdate wawasan dan keyakinan kita. Itu dalam rangka untuk menumbuhkan imunitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu syarat pertama. Jadi syarat orang masuk surga tadi ada dua. Yang pertama adalah beriman, punya iman kepada Allah Ta'ala. Syarat yang kedua, ini tercermin di dalam keterangan berikut ini. Kita lanjutkan dulu dalam soalnya. Mal hukmu al mu'mini, mal hukmul mu'mini, utawi apa hukume wong mukmin al asi kang maksiat ba'dal hisabi ing dalam sause hisab. Apa keputusan Allah terhadap orang mukmin? Orang itu beriman tapi al-asin, orang itu ahli maksiat, durhaka kepada Allah. Sesudah dihisab nanti bagaimana keputusan Allah? Nah, ini hukmul mukmini utawi hukume wong iman al-asi kang maksiat nang Allah ba'dal hisabi ing dalam sausi dihisab in ghafara lamuno nyepuro sapa Allah lahu maring mukmin ya ayyadkhula mongko arep yen to den lebokno sapa ya mukmin al jannata ing swarga min awalil amri ing dalam kawitane perkara khalidan ing dalam salawas-salawase fiha ing dalam swarga abadan yo salawase. Wa illam yaghfir lan lamun ora den sepura sapa ya mukmin wa illam yaghfir mongko wa illam yaghfir lan lamun ora den sepura lahu maring mukmin ayu adzaba mongko arep yen to nyiksa sapa ya Allah finnari ing dalam neraka muddatan ing dalam sedilu ala miqdari dzambihi ing atase sekirane akeh dosane mukmin. Tsumma yukhraju mongko kari-kari den tokno sapa ya mukmin minha saking neraka wa yadkhulu lan nglebokno sapa ya Allah al jannata ing swarga khalidan ing dalam salawase fiha ing dalam swarga abadan ya salawas-lawase. Jadi para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, kalau tadi kita membahas syarat orang masuk surga itu yang pertama tadi sudah kita bicarakan, yaitu orang itu membawa iman kepada Allah. Syarat yang kedua adalah tidak punya dosa. Nah ini ya Pak, mana ada orang tidak punya dosa? Ya nggak ada memang, karena memang kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah, punya dosa. Tapi wa khairul khata'ina at-tawwabuna, sebaik-baik orang yang salah itu ya orang yang ahli taubat. Jadi para mitra Suara Kiri, rasanya tidak ada orang yang tidak punya dosa, tidak apa-apa. Memang tidak ada, kita tidak mampu tidak berdosa. Cuma harus diusahakan jangan sampai dosanya lebih banyak daripada amal baiknya. Nah itu, kalau dosanya lebih banyak dari amal baiknya, ya ini orang ini akan ya oleh Allah akan dibersihkan dulu dosanya selama dia punya iman, dibersihkan dulu dosanya. Para mitra Suara Kiri, dosa itu kan ibaratnya kotoran. Nah, dosa itu kan baunya tidak enak, wong kotor. Nah, orang yang masuk surga itu adalah orang yang baik, orang yang bersih, orang yang baunya harum. Nah, orang dosa tadi itu orang kotor, orang baunya tidak sedap, tapi dia punya potensi iman, punya iman dalam hatinya. Lah orang ini oleh Allah ya dikasihani oleh Allah.
Maka orang ini ya kalau tidak langsung diampuni oleh Allah, sebab ada orang yang langsung diampuni Allah. Ini haknya Allah untuk mengampuni seseorang. Jadi orang ini diampuni oleh Allah ya berarti tidak dianggap tidak ada dosa, langsung dimasukkan ke surga karena diampuni oleh Allah. Tapi seandainya tidak diampuni oleh Allah langsung, maka Allah itu akan membersihkan dosa itu, membersihkan kotoran tubuh manusia itu. Allah akan membersihkan atau menghilangkan bau-bau yang tidak harum tadi itu. Dengan cara apa Allah membersihkannya? Dengan cara dimasukkan ke dalam neraka, dengan cara dibakar dulu. Jadi ibaratnya barang-barang di dunia ini, para mitra suara kiri, kan ada itu benda-benda di dunia yang baunya tidak enak, tapi bau tidak enak itu menjadi hilang, bau tidak enaknya gara-gara dipanasi, digoreng. Seperti ikan itu kan baunya nggak enak, itu amis, nggak enak, terus digoreng akhirnya enak, dipanasi, diolak-walik, enak jadinya. Itu dipanasi ya. Jadi begitupun misalnya kalau ada emas ya, logam mulia emas itu kena material lain, kena serpian logam yang lain, sudah kelet ya, melekat erat dengan logam mulia itu. Lah bagaimana cara membersihkan? Ya dipanasi agar yang emas kumpul dengan emas, yang kotoran protol, begitu. Itu metodenya Allah dalam membersihkan dosa orang-orang mukmin tadi itu. Jadi para mitra suara kiri jangan khawatir, orang-orang yang beriman itu ya tetap ya dimasukkan surga, tapi dibersihkan dulu. Jadi orang-orang yang seperti itu nggak disiksa, nggak disiksa, cuma dibersihkan dosanya. Tapi di dalam neraka ya sakit. Nah, dibersihkan di dalam neraka, dipanasi, masya Allah. Nah nanti kalau sudah bersih, sudah hilang bau tidak sedapnya, bau anyirnya, bau basinnya itu, lalu kemudian wa yukhraju minha wa yadkhulul jannah. Orang itu dikeluarkan dari neraka, wa yadkhulul jannah, terus dimasukkan ke dalam surga. Begitu para mitra suara kiri. Terus seberapa lama dalam surga? Ya selama-lamanya. Lah ini karena kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para mitra suara kiri ini adalah karena ya saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Jadi Nabi itu setiap malam selalu riyadhah, memohon kepada Allah, yang dipikirkan itu umatnya. Jadi yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 118, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya, dalam surat Al-Maidah ayat 118. In taghfir lahum fa innahum ibadu. Ya Allah, kalau engkau akan menyiksa manusia ini, umatku ini, itu juga hambamu ya Allah. Umatku itu hambamu. Masa engkau tega ya Allah menyiksa umatmu, menyiksa hambamu sendiri? Tapi jika engkau wa in taghfir lahum, tapi jika engkau itu memaafkan, mengampuni dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim, bahwa engkau itu adalah ya Allah, memang engkau itu zat yang maha pengampun, engkau itu adalah zat yang maha bijaksana. Saya yakin itu kalimat riyadhah Nabi setiap malam, itu dalam rangka memikirkan kita. Ya Allah, kalau engkau mau menyiksa umatku ini, itu hambamu loh ya Allah, masa engkau tega ya Allah?
Tapi jika engkau memaafkan, saya yakin kok, karena engkau itu adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana, engkau itu ya Allah. Itu bahasanya halus para mitra suara kiri. Maka Allah dengan kebijaksanaannya, metode yang dilakukan Allah tadi itu, siapa yang punya iman akan saya pertahankan masuk surga, walaupun harus saya bersihkan dulu dari dalam neraka. Tapi siapa orangnya yang tidak membawa iman matinya, nggak punya iman di sepanjang hidupnya sampai mati, maka Muhammad itu orang akan saya masukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi enak sekali kita ini menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih punya kesempatan yang sangat luas, di mana kita punya dosa, tapi kita ini ya mungkin diampuni oleh Allah. Itu yang kita harapkan. Seandainya tidak diampuni oleh Allah, Allah membersihkan kita, ya walaupun harus dibakar di dalam neraka tadi itu. Itu para mitra suara kiri. Ya mudah-mudahan kita ini para mitra suara kiri, kita ini diberikan oleh Allah surganya kelak tanpa melalui proses ya di dalam neraka ya, tanpa melalui proses hisab dan mizan. Mudah-mudahan ini kalau bisa ya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sedikit lagi. Mal jannatu mautayo pal jannatu yai swarga. Iya utawi al jannah iku darun naimi, omah kenikmatan, al muqimi ya kang den tegakaken ya, darun fiha ma tastahihil anfus wa taladzul a'yun ya, darun rupane omah fiha kang tetep ing dalam jannah ma tastahihi ora ana kang matastahi apa ae den sukai alang fusu, darun mafia ing dalam swarga ma barang tastahi kang den senengi apa al angfusu nafsu. Jadi swarga itu adalah tempat yang disukai oleh nafsu kita. Apa nafsu kita ini senang apa? Senang makan. Nafsu kita ini senang minum. Nafsu kita ini senang lawan jenis. Nafsu kita ini senang memuaskan diri. Nafsu kita ini senang membangga-banggakan diri. Pokoknya nafsu itu ada di dalam surga, tempat untuk memanjakan nafsu. Wa taladzul a'yun, wa taladzulan panggonan kan nyenengaken al a'yunu pandangan, ya memanjakan mata. Surga pemandangannya indah. Darun rupane omah fiha kang tetep ing dalem swarga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu tempat di mana mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar indahnya cerita surga, saking enaknya. Jadi wala khatara ala qalbi basharin, dan belum pernah ada hati yang pernah membayangkan kenikmatan dan keindahannya surga itu. Masya Allah, enak sekali, sehingga kita mesti berjuang untuk mendapatkan para mitra suara kiri. Sekali lagi, kita mesti berjibaku, kita mesti all out, bahasa anak muda sekarang, kita mesti mati-matian ini, harus berjuang untuk mendapatkan surga itu ya. Jangan sampai kendor kita upayakan untuk mendapatkan kenikmatan yang tiada tara yang Allah sediakan, yang luasnya ya seluas langit dan bumi. Masya Allah, yang luasnya surga itu Masya Allah, luasnya langit itu ada 7. Langit pertama saja kita tidak mampu untuk melihat batasnya. Langit kedua itu jauh lebih luas daripada langit pertama. Langit ketiga jauh lebih luas dari langit yang kedua, dan begitu seterusnya. Ditambah dengan ya bumi ini, ditambah dengan dunia ini, subhanallah, luas sekali surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu disediakan uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Kita yang beriman kepada Allah, orang-orang yang ahli beribadah.
Satu lagi, mal jahannamu, mau tawi al jahannamu tawi neraka jahanam. Hiya utawi jahanam iku darul azabi, panggonan azab. Al muqimi kang kekal. Ya, darun fiha, darun rupane oma fiha kang tetep ing dalem jahanam jami'u anwa'il alami. Sekabehane pira-pira penderitaan, warnane penderitaan. Allati la takhturu, allati kang la takhturu kang ora tahu terlintas alal afhami ing atase pemahamane menungso. Masya Allah. Jadi gak enakin rokok, Masya Allah, ndak pernah mata melintas, mata memandang ketidakenakannya neraka, tidak pernah hati membayangkan betapa penderitaan yang diberikan oleh Allah di dalam neraka jahanam. Padahal jahanam itu adalah neraka tingkatan pertama, di bawahnya Sirat, di bawahnya jahanam itu masih ada neraka lagi dan terus sampai 7. Masya Allah, itu yang pertama yang digambarkan oleh Allah di dalam kitab ini. Masya Allah, seperti itu. Oleh karenanya para mitra suara Giri, ayo kita berjuang ya dengan semaksimal mungkin, dengan segala kekuatan. Mari kita memohon ampun kepada Allah kalau kita pernah berbuat dan banyak dosanya ini. Mari kita berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan melalui pahala dalam ibadah yang kita tegakkan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.